Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Channel Target. Baik rekan-rekan semua, update untuk outlook 1 minggu ke depan ya, diperuntukkan nanti tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, rekomendasi broker ada EBS. Untuk pemula saran gunakan akun sen terlebih dahulu dan diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya, untuk menekan risiko yang lebih minim. Kemudian untuk melatih disiplin gunakan jurnal ya, dan untuk jurnal bisa dibuat sendiri atau kalau pengen instan bisa download, linknya ada di kolom deskripsi ya. Kemudian untuk kelas itu masih dibuka sampai dengan nanti pendaftaran terakhir adalah di tanggal 14. Untuk nomornya silahkan cek di link yang ada di bawah di sini ya, di deskripsi. WA chat only ya. Nanti untuk materinya apa aja dan metodenya seperti apa itu nanti silahkan ditanyakan terlebih dahulu ya. Nanti terakhir pendaftaran adalah tanggal 14 karena tanggal 15 sudah dimulai untuk kelas yang umum. Kemudian untuk minggu depan ini fokusnya dari segi fundamental. Hari Senin itu kosong, kemudian hari Selasa itu ada indeks harga produsen diperkirakan itu menurun dari 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian di hari Rabunya ada indeks harga konsumen dari segi Inggris, cuman perkiraannya sih masih belum keluar. Jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat itu ada rilis indeks harga konsumen inti dari monthly ya, dan year on year itu juga ada dirilis. 0,3% diperkirakan menurun menjadi minus 0,1%. Kemudian dari monthly-nya tetap. Kemudian yang berhubungan dengan inflasi juga ya, atau indeks harga konsumen dari year on year perkiraannya sih masih belum keluar, tetapi 2,7% ini adalah data yang sebelumnya. Apabila di hari Rabu besok ini data yang keluar adalah di atas daripada data yang sebelumnya, ini ngedorong untuk indeks dolar semakin menguat. Tetapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, ada peluang kemungkinan indeks dolar akan terkoreksi. Kemudian di hari Kamisnya produk domestik bruto dari Inggris perkiraan minus 0,1%. Kemudian indeks harga konsumen dari Jerman juga akan dirilis, diperkirakan tetap. Retail salesnya dari Amerika ada peningkatan, perkiraan 0,2%, diperkirakan meningkat menjadi 0,4%. Kemudian klaim pengangguran awal, hati-hati data yang sebelumnya ini rawan direvisi, ini yang akan menjadi zona pantaunya untuk minggu depan ini. Kalau misalkan klaim pengangguran awal itu nanti di bawah daripada data yang sebelumnya, ini positif untuk indeks dolar ya. Tetapi kalau misalkan di atas daripada data yang sebelumnya, itu negatif untuk indeks dolar. Kemudian dari penjualan retailnya diperkirakan juga ada penurunan 0,7%. Perkiraan yang keluar adalah 0,5 ya, jadi aktualnya berapa itu nanti kita akan cek lebih lanjut. Untuk hari Jumatnya dari segi Amerika kosong, ada PDB year on year dari Cina, diperkirakan ini juga meningkat. Indeks harga konsumen dari year on year zona euro ini diperkirakan tetap. Kemudian dari segi indeks dolar flashback sedikit, open market di minggu yang sebelumnya itu di atas pivot, kemudian penurunannya itu ketahan di antara support pertama sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Untuk kenaikannya minggu ini kurang lebih mencapai 109,96 ya, atau mendekati risiko price levelnya yang berada di 110. Dikarenakan untuk level area SRP minggu yang sebelumnya ini sudah selesai, ada level baru kembali. Kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high minggu ini ya, diperuntukkan nanti untuk minggu depan, ada zona pantau sebagai overnya resisten 3 dan 4 itu jatuh di kisaran 111,81 sampai dengan 112,36. Cuman sih saya masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu, tetapi waspadai sebagai level area resisten kedua weekly yang berada di 110,70 ya. Support 3 ataupun support 4 sebagai batasan pantau over itu jatuh di 105,90 sampai dengan 105,34. Support 2-nya berada di 107 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, untuk antisipasi sebenarnya saya lebih prefer kalaupun indeks dolar ini terkoreksi ya, kurang lebihnya itu di antara 107,75 sampai dengan 108,11 ya, atau zona yang saya blok orange di sini. Ini antisipasi kalau misalkan indeks dolar ini nanti minggu depan sebelum naik lebih tinggi itu terkoreksi agak sedikit dalam. Tetapi hati-hati zona tengah atau sebagai pivot jatuh di 108,85 atau zona yang saya blok abu-abu di sini.
Dengan batas atas 109.13, batas bawah adalah di 108.58. Resisten pertama itu jatuh di 109.600 pembulatan dan history high minggu yang sebelumnya ya. Itu kurang lebihnya adalah zona yang saya blok hijau di sini ya, 109.96. Ada peluang kemungkinan sih ke depannya indeks dolar ini akan lanjut yang akan menjadi target untuk minggu depan ini, sementara kalaupun ada kenaikan signifikan itu berada di kisaran level area 110.70 terlebih dahulu ya, tetapi waspadai potensial terjadi koreksi yang akan diantisipasi kalau misalkan terjadi potensial koreksi sebagai level kuncinya berada di 108.58 terlebih dahulu. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai potensial arah atas. Tetapi kalau misalkan kedorong sedikit ke bawah, untuk zona pantau terdekat berada di antara 108.85 sampai dengan 109.13 terlebih dahulu. Jadi ada peluang untuk indeks dolar minggu depan ini kemungkinan dia akan terkoreksi dulu, tetapi pantau batas atas pivot terlebih dahulu ya, dan yang akan menjadi next targetnya 110.70. Tetapi kalau misalkan dia terkoreksi lebih dalam selama 107.75 ini masih belum di break, hati-hati aja, kemungkinan bisa terjadi pullback kembali ke atas. Selanjutnya untuk gold ini flashback sedikit ya. Untuk open market kemarin itu kan berada di batas atas pivot, kemudian harga kedorong ke bawah, tidak mampu tutup di bawahnya sebagai batas bawah pivot 2622 ya, kemudian ada kenaikan mendekati history high minggu yang sebelumnya, ada rejeksi sedikit ke bawah, tetapi untuk penurunannya ini harga tidak mampu kembali ke pivot dan harga lanjut ke atas yang membuat konfirmasi, dan sebagai zona pantaunya untuk minggu yang sebelumnya itu kurang lebih ya, resisten 2 itu kan jatuhnya di 2688, kemudian ada level area resisten monthly 2702 ya. Untuk harga ini sementara ke trap di level area tersebut, jadi ada peluang kemungkinan ya, hati-hati. Saat NFP kemarin rilis itu kan dia ke reject ya, 2665 yang ada di sini. Memang sih dari segi datanya positif, tetapi candlenya pun juga ikut hijau ya, jadi berbanding terbalik sebenarnya. Tetapi nggak ada hubungannya sebenarnya dari segi data NFP untuk gold ini ya, terkecuali dari segi pair forex-nya. Untuk minggu depan ini, mengingat untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, jadi ini saya hapus dulu ya untuk kenaikannya. Dia berhasil mencapai level area resisten ke 2 weekly ya, tetapi sebagai batasan pantau over itu masih belum berhasil dicapai 2722 sampai dengan 2740. Sebelum masuk ke SRP weekly ya, kita flashback sedikit untuk perjalanan bulan ini, karena ada level area SRP monthly. Open market itu kan berada di support kurang lebih 2607 ya, di atas level area tersebut, dan kenaikannya itu kurang lebihnya di kisaran level area 2672. Di sini ada reaksi kemudian melanjutkan perjalanan ke atas. Sebagai support kedua monthly itu kisaran level area 2700 sampai dengan 2702, cuman sih harga masih belum mampu mencapai level area tersebut, ada rejeksi dari segi time frame 4-nya ya. Kalaupun ada penurunan terlebih dahulu, waspadai kembali ke 2672 terlebih dahulu. Ini kalau dari segi monthly-nya. Tetapi sebagai batasan pantau over monthly itu ada level area 2844 sampai dengan 2880. Untuk resisten kedua monthly 2773. Support pertama monthly 2607 dan support kedua monthly berada di 2536. Jadi untuk level area SRP monthly ini nanti berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ya. Cuman kalau kita gabungkan dengan SRP weekly, kalau misalkan saya tarik low sampai dengan high-nya kurang lebihnya sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan, itu ada beberapa level area yang menumpuk, di mana area atas R3 dan R4 itu jatuhnya di 2767 sampai dengan 2788, bertumpuk dengan punyanya R2 monthly ya, atau zona yang saya blok biru di sini sebagai batasan pantau over kalau misalkan minggu depan lanjut ada kenaikan. Tetapi hati-hati, 2725 kurang lebih ini juga bertumpuk dengan histori monthly bulan sebelumnya ya, kurang lebih menumpuk di level area 2725. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, zona tengah atau sebagai pivot weekly itu menumpuk ya antara monthly atau garis yang blok orange di sini 2654 sampai dengan 2656. Jadi pivotnya di sini menumpuk dengan batas atas weekly-nya kurang lebih adalah di zona yang saya blok abu-abu 2666 batas atasnya, batas bawah itu berada di 2645. Support pertama weekly 2628, history low minggu yang sebelumnya itu jatuhnya di kisaran 2614 atau level area zona yang saya blok orange yang ada di sini ya. Kemudian support kedua, hati-hati di sini juga ada level area menumpuk mendekati history low monthly
monthly di yang sebelumnya di antara 2586 sampai dengan 2583. Sebagai batasan pantau over weekly itu jatuhnya di kisaran level area 2524, sementara saya masih belum antisipasi ke sana mengingat ada level area tersebut ya kita tandain terlebih dahulu, dan sebagai support 3-nya jatuh di 2544. Untuk batasan pantau over, kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut ya hati-hati, ada dua level area yang diantisipasi sebenarnya. Saya lebih prefer bukan di zona yang saya blok urin di sini ya, tetapi blok kurang lebihnya merah bagian bawah di antara 2614 sampai dengan 2607 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim dari gold untuk minggu depan ini ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, open market itu berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Untuk penurunan kemarin harga ini sudah di retest, jadi open market di hari Senin waspadai kalau misalkan untuk gold ini nanti langsung kehilangan level area 2684, berpeluang besar kemungkinan akan menuju sebagai next targetnya adalah di antara blok abu-abu di sini, tetapi saya lebih prepare di bagian bawah ya, kurang lebihnya antara pivot weekly sampai dengan batas bawah pivotnya di antara 2645 ini kalau misalkan ada penurunan mendadak secara ekstrim. Tetapi kalaupun ada kenaikan, gold ini akan terkonfirmasi lanjut ke atas menuju 2725 setelah ada konfirmasi di kisaran blok hijau yang ada di sini ya, kurang lebih. Kalau misalkan level area tersebut saya tarik ke kiri, ini juga ada histori support resisten ya yang sebelumnya. Jadi hati-hati kalau misalkan untuk hari Senin ini nanti ada kenaikan, zona pantau terdekat itu di antara 2698 sampai dengan 2702 terlebih dahulu. Idealnya kalau mau nyari konfirmasi adalah cek dari segi time frame 4-nya mampu atau enggak tutup di atasnya 2702, mengingat level area tersebut adalah punyanya monthly. Kalau misalkan sudah terkonfirmasi tutup body candle-nya minimal H4, ideal sebenarnya sih daily. Tapi nanti kita cek terlebih dahulu aja kalau misalkan H4-nya ada body candle yang mampu tutup di atasnya 2702, berpeluang kemungkinan dia akan ngejar target yang berada di 2725. Kemungkinan sih nggak langsung ya, bisa jadi ayunan ke bawah terlebih dahulu sebelum lanjut kenaikan. Tetapi kunci terdekatnya H4 itu jatuh di 2684. Kalau misalkan hari Senin ini nanti kehilangan level area tersebut, ada potensi dari segi time frame kecilnya kemungkinan dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Yang akan menjadi next target terdekat adalah di kisaran level area blok biru di sini ya. Ini target terdekat kalau misalkan dimanfaatkan untuk day trade kemungkinan sih bisa. Tetapi untuk swingnya hati-hati di level area pivot weekly kurang lebih di kisaran 2656 sampai dengan 2654 ya, karena ada dua level area pivot antara monthly dan weekly itu bertumpuk di kisaran level area tersebut dan batas bawah itu 2645. Selama gold kalaupun ada penurunan kembali, kunci untuk jangka 1 minggu ke depan ya. Jadi untuk kunci penurunannya jangka pendek ada di sini. Kalau misalkan tutup di bawah level area tersebut, kalau misalkan dijadikan manfaat untuk cari ancang-ancang setup sesi, tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi dari segi daily-nya untuk kunci penurunan lebih lanjut, setidaknya daily close-nya harus mampu tutup terlebih dahulu di bawahnya 2645, baru ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area support. Untuk antisipasi minggu depan ini kemungkinan sih kalau memungkinkan dan ada konfirmasi, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali ya. Tetapi saya akan pantau terlebih dahulu. Ada dua level area yang mesti dipantau. Akankah untuk hari Senin ini nanti open market dia langsung kedorong ke bawah, langsung bergerak turun di bawahnya 2684, atau dia sedikit turun ayunan ke atas nge-retest di level area resisten monthly 2702, baru ada potensi penurunan. Itu nanti saya akan cek terlebih dahulu ya. Tetapi saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu sebelum nanti cari ancang-ancang setup buy kembali. Kalau misalkan saya gambar, ini disclaimer untuk planning saya pribadi, selama nanti belum ada konfirmasi saya tidak akan masuk ke market. Tapi kalau misalkan sudah terkonfirmasi, baru kemungkinan referensi yang pertama ini akan aktif dengan kuncinya minimal adalah H4. Kalau misalkan H4 body candle-nya tidak mampu tutup di atasnya 2702, baru cari konfirmasi pembalikan arah. Planning sell kemungkinan akan aktif dengan jarak untuk stop loss itu kurang lebih sekitar 100, maksimum adalah 120 pip ya. Kemudian dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin untuk yang pertama itu kurang lebih 300-an pip yang berada di 2666 ini sebagai target terdekatnya. Kemudian saya lebih prepare nargetin untuk 1 minggu ke depan itu di batas bawah pivot ruang gerak sekitar 500-an pip lah yang berada di 2645 kembali.
Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu kedorong ke atas dan lebih memilih kedorong ke bawah lebih lanjut ya, ada kemungkinan saya pribadi itu open market akan naruh sell stop sedikit di bawahnya 2684, tetapi dari segi jarak untuk stop lossnya agak sedikit lebih lebar, ruang gerak sekitar maksimum ya 200 pip. Ini khusus untuk swing ya, untuk day trade-nya masih belum. Jadi untuk day trade-nya nanti manfaatkan level-level area penting SRP yang ada di sini dan dipadukan juga dengan technical analisa masing-masing ya. Ini khusus untuk swing soalnya. Kemudian dari segi targetnya, kalau misalkan saya dapat harga di 2684 untuk TP pertama, akan saya taruh di batas bawah pivot, ruang gerak sekitar 370 pip, tetapi saya lebih prepare nargetin, saya pentokin sekalian kurang lebih di sedikit di atasnya 2607 ya, ruang gerak sekitar 750-an pip ya. Mana yang valid nanti sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing. Ini khusus untuk swingnya, tetapi untuk day trade-nya bisa dimanfaatkan level-level area penting yang ada di sini. Akankah ada konfirmasi reversal atau konfirmasi penerusan harga, kurang lebih ya cek di level area SRP. Di kiri kalau ditarik itu juga ada level-level area zona supply ataupun demand. Support resisten itu biasanya menumpuk dengan level area SRP yang ada di sini ya. Nanti silahkan cek dan padukan juga dengan analisa masing-masing. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan ini sebagai batasan pantau over, kalaupun misalkan ada kenaikan ya jangan jauh-jauh terlebih dahulu, kurang lebih di antara 27-25 terlebih dahulu. Ini kalaupun mau. Tetapi kalau misalkan level area resisten monthly yang berada di antara 2702 ini mampu menahan pergerakan dan sebagai psikopres levelnya berada di 2700-an ya, hati-hati arah bawah ayunan dari segi time frame jangka panjangnya sebelum naik lebih tinggi. Ini yang mesti diantisipasi untuk minggu depan. Untuk hasil daripada NFP minggu yang sebelumnya di gold ini sebenarnya kalau saya liatin belum di press in sepenuhnya di market ya. Jadi kalau misalkan nanti minggu depan ini di press in di hari Senin ataupun Selasa, ini berpeluang drop secara signifikan mendadak sebelum harga ini nanti lanjut ke atas kembali ya. Untuk day trade di hari Senin pantau kalaupun ada penurunan ya, ini khusus untuk day trade di antara 2672 sampai dengan 2666 terlebih dahulu. Ini khusus untuk day trade-nya. Tetapi kalaupun ada kenaikan, gambaran saya ya, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara 2698 sampai dengan 2702. Kalaupun misalkan break di atas level area tersebut, berpeluang kemungkinan dia akan kembali turun terlebih dahulu untuk koreksi sebelum gold ini nanti naik lebih tinggi ke 2725 ya. Jadi untuk zona pantaunya itu kurang lebih hati-hati arah bawah. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap usahakan disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.